warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iza Niati dari PT SMP Negeri 2 Ranah Penetapan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Joni Chandra. Beliau adalah rekan sejawat saya yang mengajar di PT SMP Negeri 2 Ranah Penetapan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Nia. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Nia, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran Bapak di kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas, ada pun tujuan yang dilakukan supervisi di dalam kelas adalah untuk mengetahui tujuan proses dan evaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari ini. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang baik kepada murid, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Bu Nia. Siap. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Oke. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan nanti pas observasi Pak? Oke, Bu Nia. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis ada dua isu. Pertama, siswa mampu menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila-sila Pancasila. Saya kaitkan yang pembelajaran bahasa Inggris nantinya. Yang berikutnya, yang kedua, siswa mampu memberikan contoh penerapan setiap sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara penerapannya, pengaplikasiannya, pemahamannya, dikaitkan dengan kehidupan dan perilaku kesehariannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Nia. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana cara pengembangan yang Bapak capai atau melakukan observasi? Oke, baik Bu Nia. Baik, untuk cara pengembangan yang saya capai adalah mengembangkan yang pertama, siswa dapat mengartikan, menggunakan atau menguraikan dari observasi yang akan saya lakukan. Terus yang kedua, siswa dapat menuliskan rangkuman serta memahami dari observasi yang saya lakukan di kelas, serta siswa mampu menyebutkan apa-apa saja yang sudah mereka pahami, yang mereka dapat ilmu dari materi pembelajaran tersebut. Begitu Bu Nia. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, jadi hasil dari pengamatan pengembangan tadi, siswa dapat mencapai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, berarti ya Pak ya. Iya, begitu kira-kira. Saya mau dengar Pak cerita bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya nanti. Oke, baik, nah izin menjawab. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka, yaitu berefleksi, yaitu bagaimana proses pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Dengan siswa kita benar-benar kita libatkan, kita fokuskan pemahamannya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara dia paham, dan media-media yang pakai untuk pembelajaran, sehingga kegiatan ini benar-benar pembelajar atau mengajar kita itu berpihak kepada siswa seutuhnya. Itu Bu. Oke, berarti PBL ya Pak ya? Iya. Mungkin untuk metode yang Bapak gunakan saat di dalam kelas tadi seperti apa Pak? Model yang saya akan gunakan itu model berbasis salah satu kita kenal dengan bahasa Inggrisnya program based learning. Oh ya, PBL ya Pak ya? Iya. Metodenya Pak, kira-kira metode saat Bapak pengajaran di kelas seperti apa Pak? Metodenya simpel saja, saya akan membuat metode diskusi kelompok. Saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok, terutama dari 25 siswa itu saya akan menjadikan menjadi 4 kelompok. Dari kelompok tersebut siswa akan dapat berkolaborasi dengan teman sejawatnya, menginterpretasikan materinya, serta menyeret dari tampilan materi akan saya tampilkan dengan menggunakan audio visual, sehingga membuat siswa di sini berperan aktif dan bermotivasi dalam kegiatan kolaborasi belajar, serta terlibat aktif untuk ikut dalam kegiatan proses belajar. Begitu Bu Nia. Oke, berarti menggunakan model PBL, terus metodenya adalah metode repetisi, berkelompok dan tanya jawab ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana media yang akan Bapak gunakan Pak saat Media yang akan saya pakai dalam pembelajaran tersebut, saya akan menggunakan PPT, itu menggunakan laptop dan fokus.
dan saya juga akan menyerahkan KPD kepada siswa. Saya juga akan menyerahkan diskusi kelompok kepada siswa. Saya juga akan melibatkan semua siswa berperan aktif dalam proses belajar dan menggunakan media PPT, mengamati audiovisual dan gambar kerja peserta didik, sehingga hal ini akan melibatkan siswa itu berperan aktif supaya sehingga kelas itu memang benar-benar jadi wahana media pembelajaran yang super aktif untuk siswa di kelas tersebut. Begitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kira-kira hari apa yang Bapak melakukan pembelajaran di sini Pak? Dan di kelas berapa? Oh, saya biasanya melakukan kegiatan ini, insya Allah saya lakukan di kelas 81 itu pada hari Senin pada jam 3 dan 4. Oh, pada jam 3 dan 4 ya Pak ya? Iya. Oke, jadi Bapak melakukannya di kelas 8 jam 3 dan 4. Saya akan datang ke kelas Bapak nantinya melakukan observasi di kelas dan saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya Pak ya. Oke Bu, siap Bu Nia. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi Pak. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita? Oh, alhamdulillah sekali Bu, saya mendapatkan gambaran media atau saya mendapatkan pengetahuan awal atau mendasar tentang observasi akan kita lakukan besok. Dengan wawancara sama Ibu, informasi yang disampaikan, saya sudah mendapatkan gambaran media apa saja langkah yang akan dilakukan besok, apa saja materi yang akan disampaikan, dan apa saja kegiatan serta ruang lingkup pembelajaran yang akan kita pakai nanti dalam observasi di kelas 8 yang materi pembelajaran bahasa Inggris bersama saya dan Bu Nia. Begitu Bu Nia, terima kasih Bu Nia. Oke, baik Pak, terima kasih waktunya yang telah disediakan dan berbincang-bincang kita pada hari ini dengan percakapan pasca observasi nanti. Moga-moga Bapak kita bisa ketemu kembali ya Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning my student. Good morning. How are you today? And you? I'm fine too, thank you. Sehat semua ya? Sehat. Are you happy today? Happy. Luar biasa. Ananda, Raka, kenapa tersenyum nak sakit gigi? Yuk. Oke, siap ya? Oke, Kak Mas, Akbar tolong komplikan Akbar. Akbar, ini lagi tanya di mana? Attention please. Tangan di atas meja semuanya. Report. We are from Class A. Ready to study English. Before we are study. Let's pray. To our God. Doa semua. Finish. Let's say greeting. Let's say greeting Teacher. to the teacher. Oke, thank you. Morning semuanya. Kita cek hadiran dulu ya. Cek hadiran kita dengan 3 bahasa. Yes, I am. I am here. Present. Dengan bahasa Indonesia kita usahakan membudidayakan bahasa Inggris di kelas. Oke, kita cek yang pertama Alvino. I am high. Anggun. Sama. Suaranya mana rendah? Senandung Nakita. Oke, thank you. Andika Pratama. Adrian Petra. Alif. Pak. Oke. Adrian ya. Ada yang tahu nggak kenapa Adrian absen? Asik.
Mari bersama-sama kita mendoakan Adrian sebagai tema itu di kelas ini supaya Adrian cepat sembuh, kembali dapat hadir. Belajar bersama kita di kelas 8 tercinta ini. Kita sebagai favorit ini paling digemari oleh semua guru. Kelasnya rapi, bersih, tenang. Siswanya very smart. Do you know smart? Apa arti smart? Yes, yes, very good. Fit? Nah, hari ini semangat belajarnya enggak? Oke, kalau semangat kita coba ice breaking dulu supaya semangatnya lebih tumbuh kembali. Kita hari ini mempelajari kosakata baru. Hello Bima, Raka, are you here? Dapat mendengarkan apa? Yes. Angkat semua jempol dulu ke depan. Kita bernyanyi ya. Semangat kosakata baru nih. Siap ya? Ikuti semua jempol. Mother Angel, Mother Angel, bawa kamus hari ini. Raka, kenapa bawa kamus Raka? Belum beli. Alif, kenapa bawa kamus Alif? Tidak ada kamusnya. Melodi. Ini melodi yang paling tampan hari ini. Kenapa bawa kamus? Ada. Oke, thank you. Dan sekarang bisa tanya dulu. Ada sarapan pagi di rumah tadi? Ada. Le suko sarapan pagi. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Sarapan pagi bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Oke, breakfast. Bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke sarapan pagi, bisa tanya dulu. What day is today? Hari ini apa? Monday. Tanggal berapa hari ini? Bahasa Inggrisnya sebelas apa? Very smart. Semuanya pintar. Ada yang suka jadi sarapan pagi, ada yang tidak. Kalau suka bahasa Inggrisnya apa? Like. Kalau saya tidak suka, apa topik kita hari ini? Ayo. Oke, bagus tidak? Bagus, coba lagi. Bagus, coba apa? Iya, like and this. Pino apa lagi baca surat yang baru Pino? Like and apa arti like and dislike ho? Oke, pernyataan suka dan tidak suka. Siapa yang bikin hari ini? Kenzo, mana Kenzo? Tolong nama dulu Kenzo. Ada. Kenzo, mana Kenzo? Oke, guys, saya kapasitas kelas kita dulu. Kita memiliki kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kita? Nggak boleh permisi sering-sering, nggak boleh keluar masuk karena sering perjanjian itu akan mengganggu konsentrasi belajar, konsentrasi teman, konsentrasi guru dalam memberikan materi. Nah, nggak ada yang ribut, nggak ada yang apa nanti mau kontak ya. Ya, paham Dinda? Paham Raka? Nanti paham ya Rizky? Riza? Oke. Oke, Melodi. Hari ini hari apa Melodi? Hari apa? Bahasa Inggrisnya apa?
Pandai, bagus. Oke, topik pembelajaran kita itu like and dislike. Like and dislike. Menyatakan suka dan tidak suka. Jadi udah ada kita sebutkan. Ada yang suka sarapan pagi, ada yang tidak suka sarapan pagi. Sekarang buka kamusnya dulu. Nah, kita cari kosakatanya dulu. Makan. Makan apa bahasa Inggris makan? Bagus. Minum apa bahasa Inggris minum? Pintar sekali drink. Drink. Oke. Sekarang goreng ubi apa bahasa Inggrisnya? Ya, goreng ubi? Bagus. Fred kasapa. Oke, bagus. Fred kasapa. Sekarang mie goreng. Siapa bisa bikin mie goreng bahasa Inggrisnya apa? Mie goreng apa? Berapa? Oke, buka kamus. Hari ini bisa jawab? Kamus lagi ya. Apa artinya mie goreng? Tadi goreng sudah ada, Fred. Mie apa lagi? Ya, udah. Jadi kalau mie goreng apa? Iya, tulis depan. Bagus sekali. Pintar Gita. Kamu perlu Gita? Enggak makanan aja. Bola kaki bahasa Inggris apa? Bola kaki. Terbang. Bisa lempar? Bisa. Tulis. Siapa yang bisa ya? Bisa? Lempar. Ada iris. Menulis pulpen apa pandai? Oke, Dewi. Oke, apa yang salah kira-kira yang kurang hurufnya nih? Oke. Wah, ini kan tulisan temanmu nih. Bagus dan enak di mata ya. Thank you so much. Oke. Ada yang suka berlari nggak? Lari bahasa Inggrisnya apa? Apa? Bagus, Anika. Tolong tulis depan Anika. Pintar. Coba tulis. Hebat sekali Anika ya. Run. Thank you, you're right. Benar jawabannya ya. Ada yang suka membaca nggak? Baca apa? Saya bisa baca? Iya. Siapa yang bisa buat Naila? Bagus Naila. Maju ke depan Naila. Ini kelompok depan aja. Kelompok ini gimana nih? Ada yang suka menulis? Read, bagus. Gerak, berlari, read, membaca. Menulis apa sih Inggris apa menulis? Oke, tulis di depan. Deris, pintar nih yang jualan kartu kayaknya ini. Right there, bagus. Thank you so much. Next. Luar biasa. Ada yang suka menggambar kan? Gambar menggambar di depan. Bagus di depan. Bisa. Drawing. Bisa akan drawing di depan. Mana akan drawing di sini? Ipes. Coba. Oke, Aulia. Oke, thank you. Oke, siap?
Ada yang hobi melukis nggak? Yang hobi melukis di meja, di tangan, sampai dinding. Nah, aku lukisan dan lukis apa? Apa melukis? Kata dasarnya lukis. Buka kamus. Apa kira-kira artinya? Kita harus aktif menggunakan kamus supaya kita pandai. Bagus tulis depan kita. Hebat sekali pas ini ya, pintar semua. Fine. Luar biasa. Makan sudah, minum sudah. Siapa yang hobi sarapan pagi nasi goreng? Ada yang suka nasi goreng? Bahasa Inggrisnya apa nasi goreng? Ayo kita ngomong. Apa? Dulu kan nasinya. Iya bagus. Hebat. Oke, thank you. Kenapa ini kok bisa tanya? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini harus ditanya dulu di depan? Kalian yang merupakan pernyataan nanti suka tidak suka kamu sebutkan nih. Mungkin dari sebagian besar nih ada yang suka main bola, ada yang suka mie goreng, ada yang tidak suka minum, ada yang tidak suka baca, ada juga yang tidak suka gambar. Karena kita memiliki kebiasaan ya berbeda-beda. Oke, sebelum kita lanjut kita membaca dulu. Kita reading together. Ikuti setelah Mister ya. Are you ready? Ready. Oke, ikuti ya. Eat. Drink. Bread cassava. Bread noodle. Football. Apa tadi? Good. Right. Apa arti right? Man nulis is very good. Fine. Fine. Apa arti fine? Bagus. Read. Apa arti read? Is very good. Run. Apa arti run? Oh, so nice. Drawing. Apa arti drawing? Pintar sekali. Fred rhyme. Apa arti Aulia? Ada yang suka nasi goreng? Sekarang kita masuk ke kalimat. Kita pakai dulu like. Nah, kita gunakan ayat like. Yang pertama, saya suka makan. I like to eat. Eat apa artinya? Kalau saya suka minum? I like to drink. Bagus. To drink. Apa arti drink? Sekarang bisa tanya salah satu siswa. Andika, apa arti eat Andika? Apa arti drink Melody? Minum. Sekarang kalimat yang ketiga. Saya suka goreng ubi. Sampai disebut depan goreng ubi. Ya, Aulia tetangga. Oke, apa kita sapa? Jadi kasapa itu artinya ubi. Ubi ini adalah ubi kayu. Next, kita lanjut ke bola kaki. Ada yang suka main bola kaki? Bahasa Inggrisnya apa bola kaki? I like. Nah, ini udah pakai tool yang kita hapus sebenarnya. I like. Siapa bisa tulis di depan? Oke, Anggur. Ini luar biasa sekali buat delapan ini ya, semangatnya hebat hari ini. I like. Ya, I like.
F-O. Oke, siapa bisa perbaiki kalimat anggun? Apa yang kurang kira-kira kalimat anggun ini? Oke, perbaiki Juwita. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi paham kalian ya cara menyatakan like and dislike. Sekarang kita menyatakan di empat buah contoh tentang kalimat like. Oke, siapa bisa tanpa disebutkan ya buat yang baru? Saya suka melukis. Saya suka melukis. Di tangan. Selain dari gitar maka ada Kaulia sama. Selain dari anggun bisa apa? Coba apa? Ada yang lain? Naila, bukan Naila kita kasih. Saya suka melukis. Oke, I like fine. Thank you so much. Dah, perlu dicatat nggak? Kita catat sebentar dulu. Nah, catat aja dulu. Kita kasih waktu 5 menit untuk mencatat. Anda Alif kenapa Alif? Sakit Alif? Bapak perhatikan dari tadi murung saja. Tidak suka belajar bahasa Inggris. Pino juga. Dimukul dulu Pak saya. Mana bukunya? Ini buku berapa? Kita kan kita kan. Oh tidak tahu. Kita berani Pak. Ada masalah ya? Ada dulu. Ada pena? Ini mana pena? Ini baca dulu ya. Oke, siap ya. Oke, ini apa dibaca nih coba? Di depan. Nomor 1 ini tolong baca Esmonica. Ini apa bacanya? Oke, Anggun tolong baca nih Gun. Oke, perwakilan faktornya. Akbar ini apa nih baca Akbar? Nomor 2. Thank you so much. Ini apa dibaca ini Pino? Bagus. Ini apa dibaca ini Salini? Oke, thank you so much. Sekarang kita masuk ke yang tidak suka, yang kamu benci sekali, yang tidak kamu sukai. Suka kalau kita sangat sedikit sekali kayaknya, karena tidak ada penghapus. Oke, I dislike. I dislike. Nah, kita nyatakan lagi, kita tambah it apa kita nggak suka mie goreng. Mie goreng bahasa Inggrisnya apa? Bread noodle. I dislike bread noodle. Bread noodle. Iya. Berarti kan ini tetap dibuat. Ini tetap dibuat. Yang diganti apa? Kegiatan atau tindakan yang tidak kamu sukai. Nomor 2, saya tidak suka main bola kaki. Bahasa Inggrisnya apa? I dislike. Main apa main? Like football. Oke, kita buat contoh yang baru. Saya tidak suka merokok. Ya boleh. Saya tidak suka merokok. Bahasa Inggrisnya apa? I dislike. Ada yang smoking di sini? Tidak ya? Yang bisa semua pintar, hebat, sehat, dan
dan jauh dari tindakan yang kita. Nomor 4, saya tidak suka berlari. Gimana Iman ya? Oke, coba kedua. Ini kamu ya. Oke, gimana semangat belajarnya? Kalau enggak kita air breaking tangan ke depan ya. Biar semangat. I dislike her. Oke. Coba dibaca dulu kalimat yang tidak suka ini nomor 1. Aulia, apa kalimat nomor 1 baca Aulia? Oke, I dislike it. Kalimat nomor 2 Jika. Bagus. Kalimat nomor 3 kamu baca apa? I dislike smoking. Bagus. Apa arti smoking? Saya tidak suka merokok. Luar biasa. Yang terakhir apa bacaan ini Pino? Ya, bagus Pino. I dislike run. Oke, apa Tiruan? Lari. Lari. Saya tidak suka berlari. Paham semuanya? Oke, sebelum kita mengajarkan tugas kelompok kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri ya. Ice breaking dulu. Diri semuanya. Oke, semuanya berdiri. Ya. Sebentar saja aku hari ini Ipes. Siap ya? Oke, ikuti. Yang tidak fokus dari dapat bu. Oke, 1, 2, 3. Yang mengikuti gerak miser suara miser tangan lurus ke depan. Nah, boleh ya? Tangan lurus ke samping, ke depan, ke atas, ke bawah. Pino. Ini apa bacanya Pino? Itu I like itu ya. tukit. Bagus. Apa ini bacanya Alif? I like to read. Satu lagi, kurang fokus ya. Tangan lurus ke samping, ke atas, ke bawah, ke pinggang. Ah, yang tersenyum. Siapa yang tersenyum tadi? Akbar. Ini apa bacanya Akbar? I dislike run. Oke, ini apa baca Akbar? I like run. Oke, sip dan kembali semua semangat ya. Dan sekarang coba kerjakan berkelompok. Kamu buat kalimat baru ke depan menggunakan like 1, dislike 1. Berkelompok buat seperti biasa. Buat kalimat dislike 1, takdir ya. Kalimat dislike 1, kalimat like 1. Oh? Ya, berkelompok ya, kita buat ke depan. Itu kelompok itu ini Pak. Ada satu like dan satu dislike. Itu kelompok Pak. Ya, berkelompok. Ke depan ya. Kenzo, kamu depan Kenzo. Pino lagi Pino, sama Pino. Kelompok Pak. Ya. Finish? Anaknya. Aku sama Pino. Ada semua. Apa nih batas yang kamu sakit? Kan sakit lu. Ayo bantu ya. Pakai pusat.
Kita silakan tulis ke depannya. Bisa Senandung, silakan Senandung. Pintar sekali, saya suka baca buku, luar biasa. Dislike ya? Oke, terima kasih Kompo Juwita, luar biasa. I like read book, saya suka baca buku. Yang kedua, I dislike read book, saya tidak suka baca buku. Oke, kalimatnya luar biasa. Ada yang lain ya? Ada pendapat lain? Ini kalimatnya bagus sekali. Coba baca. Dika, kamu baca ini Dika? Oke, I like read. Baca ini Kamia. I dislike read book. Bagus. Baca ini Anggun. I like water. Oke, baca ini Pino. I like swimming in water. Baca ini Naila. I dislike. Oke, cry. Baca ini Ipes. I like sleep. Bagus. Oh ya. Oke, dari materi kita ini sampai belum paham kira-kira apa itu ungkapan dislike ya? Dislike tidak suka. Dislike tidak suka, like Suka. Oke, coba kita buat rangkuman. Apa artinya like? Suka. Suka. Dislike apa? Tidak suka. Oke, apa sempurnakan ya. Dari materi yang sudah kita jelaskan bahwa ungkapan dislike dan like itu, like merupakan suatu tindakan perbuatan yang kita sukai, suka kita melakukan dan senang kita melaksanakannya. Sedangkan dislike suatu tindakan perbuatan yang tidak kita sukai, yang tidak kita gemari. Salah satunya juga ini, I like read book, saya suka membaca buku. Berarti kita suka membaca buku ini, suka kita baca, kita lihat, kita buka-buka halamannya. Kalau I dislike read book, kalau kita tidak suka baca buku, lihat aja kita malah mau, apalagi memek kamu. Itu yang paham ya? Jadi mengerti kita tentang materi kita hari ini itu ungkapan like and dislike. Ada kira-kira yang bertanya yang belum paham nggak tentang materi kita hari ini? Paham semua? Paham? Tunjuk tangan dulu. Yang tidak paham, berarti paham semua. Coba kita baca kembali. Deris, apa ini baca Deris? Oke. Coba baca Deris hari ini. Bagus. Tolong baca ini Dinda. I like water. Tolong baca ini Monica. I like swimming in the water. Ini baca ini Anggun. I dislike tree. Dislike tree. Bagus. I dislike try. Oke. Baiklah Anda semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dapat amal ibadah buat kalian. Kamu terapkan di rumah. Jangan lupa aja adiknya nanti di rumah ibunya uang jajannya bertambah. Oh, anak saya akan minta. Begini ya. Nah, masih happy belajarnya? Masih semangat? Sayangnya waktu kita ada di ujung. Nah, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kamu lebih fokus. Jangan lupa besok kita mempelajari tentang ungkapan larangan. Jangan lupa bawa kamus ya. Bawa kamus dan buku catatan serta pensil. Karena kamu akan membuat kalimat tercera nanti. Kalimat larangan. Demikian kira-kira materi kita hari ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kamu lebih bersemangat lagi. Jangan lupa besok sarapan pagi di rumah ya, biar dapat energi baru dalam belajar. Dan jangan lupa juga kalau dalam belajar itu berkolaborasi, kita jangan sendiri-sendiri ya. Buat anak-anak tadi, Alif dan Vino kurang semangat, besok semangat lagi ya nak ya.
Kalau ada sakit bilang sakit, kalau tidak sarapan juga maaf. Biar energi kita itu ada. Dan satu lagi, melihat sakit depan Melody Rizky. Mungkin sering HP, mungkin main game di rumah. Ini kuras jadwal tidurmu, jadwal istirahatmu kurang jadinya. Besok kurangi itu lagi ya. Paham ya? Tidak ada lagi yang main HP di rumah. Fokus belajar. Oke? Nah, untuk penutupan belajar kita hari ini, Aulia, untuk kita depan. Let's say hamdalah. Thank you. Nanti kembali ke rumah dengan hati-hati. Yang ada yang main di jalan, yang ada yang meliput ya. Tetap jaga keselamatan. Besok kembali dengan semangat belajar ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Iza Miati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan dari UPT SMP Negeri 2 Renang P28. Saya masih ditemani oleh Bapak Joni Chandra sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan observasi akademik kemarin, dan saya juga ditemani oleh ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Rini Sumiati. Terima kasih telah hadir pada hari ini Ibu. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak lakukan. Untuk sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dunia, seperti ibunya rasakan juga kita sehat, cuaca sehat, cerah, dan ibu juga sehat Pak ya. Tapi ya seperti biasa dunia, saya baru kali ini diobservasi oleh dunia sebagai calon penggerak angkatan 11 dari program dari UPT SMP 2 dengan Balikpapan. Saya merasa sedikit tertekan, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah saya bisa melakukannya. Observasi itu berjalan dengan baik. Sesuai yang mau tadi dan kita terus bisa mengembangkan diri, berinovasi. Itu Biasa sekali ya Pak ya. Iya. Saya juga melihat kemarin saat Bapak saya observasi Bapak itu juga sangat luar biasa sekali dengan penyampaian materinya yang luar biasa, metode belajarnya yang cukup apik ya. Dan anak juga banyak yang aktif saat itu dan berkelompoknya juga luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah pas observasi kemarin itu berjalan dengan lancar. Kira-kira bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan pembelajaran di dalam kelas kemarin, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dalam kelas, bisa Bapak ceritakan kembali Pak? Izin menjawabnya. Langkah yang pertama saya lakukan seperti biasa, saya mengucapkan salam di kelas kepada siswa yang menggunakan kata-kata bahasa Inggris seperti Good morning Mas student, how are you today? Menanyakan kesehatan siswa, keaktifan siswa, apakah bajunya ada yang rapi, ada yang keluar, atau ada yang pakai sandal enggak? Terus ngecek kelas bersih apa belum? Yang perempuan jilbabnya rapi apa belum? Masih ada nggak rambut itu? Itu saya lakukan setiap pagi. Setelah itu, setelah hal itu saya lakukan, saya lanjutkan juga mengecek kehadiran siswa, terus memotivasi siswa. Tidak lupa juga berdoa dengan dengan pembukaan menggunakan bahasa Inggris seperti attention English, before we are study, let's pray to our God. Sebelum doa, sebelum belajar, sudah kita pulang. Juga saya kepada siswa itu bergantian budaya satu persatu, jadi ke 25 siswa itu dapat giliran depan untuk menyiapkan kelas dengan bahasa Inggris. Setelah itu saya menyiapkan kepada siswa dengan mengambil absen dengan catatan siswa itu menyatakan hadirnya dengan menggunakan bahasa Inggris, diantaranya menggunakan yes I am, present, I am there. Dan juga kalau yang tidak menyebutkan itu saya suruh dia push up. Dan bagi yang tidak piket, saya juga memberikan sanksi untuk membersihkan perkarangan sekolah, area kelas tersebut supaya dia melakukan tindakan tersebut sebagai wujud dari
disiplin positif kepada dirinya sebagai tanggung jawab sebagai petugas piket. Dan selanjutnya saya juga menanyakan motivasi kepada siswa, mengecek kepada siswa, ada yang sakit, ada yang sarapan pagi, ada yang lambat. Saya juga mengecek kepada seluruh siswa, kepada mahasiswa tersebut, agar tidak ada lagi yang tak luput dari pandangan saya, dari pantauan saya siswa tersebut. Cukup tak hadir di kelasnya. Setelah itu saya juga setelah kegiatan itu saya lakukan, saya juga melakukan ice breaking terlebih dulu, karena pagi-pagi kita menguji semangat mengecek semangat siswa. Sebelum belajar saya membiasakan ice breaking dengan menggunakan 5 jari, senang 5 jari. Seperti mother pinjer, where are you? Here I am, how do you do? Nah, kan jari di mana? Jadi kita menghafal 5 jari. Otomatis akan menambah kosakata siswa dan daya ingat siswa menambah hasil. Setelah itu kegiatan berikutnya saya juga mengecek pemahaman siswa dengan materi kita yang lampau, yang lalu materi kemarin, apakah mereka masih paham, masih ingat apa enggak. Saya juga akan menyuruh siswa 2 atau 3 orang menulis di depan meja pertanyaan yang terkait topik materi. Setelah hal tersebut saya lakukan, saya melakukan brainstorming pemanasan dulu untuk memancing materi yang akan kita sampaikan hari ini. Contoh, saya menanyakan kepada siswa, apakah kalian sudah sarapan pagi di rumah? Ada yang suka sarapan pagi tidak? Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang mengatakan suka, ada yang mengatakan tidak. Jadi saya juga menjelaskan kepada siswa sarapan pagi itu penting untuk menambah energi, motivasi kita untuk belajar dan menambah daya ingat kita berpikir dalam proses belajar. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi, ada nggak yang tahu materi kita hari ini? Sarapan pagi, ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang menjawab makan, ada yang menjawab makanan, ada juga yang menjawab suka Pak, ada yang tidak suka. Jadi saya menyimpulkan, nah itulah makanya Bapak tanyakan tadi, kenapa Bapak menanyakan kalian suka apa tidak suka. Nah, berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini, yaitu like dan dislike, pernyataan suka dan tidak suka. Makanya Bapak tanya tadi, Bapak pancing dari pertanyaan tersebut. Saya melakukan hal itu selalu kepada siswa, sehingga siswa itu lebih tertantang, lebih semangat sebelum kita memberikan materi sebetulnya kepada mereka. Dan selanjutnya saya juga melakukan pembagian kelompok, karena menurut saya pembagian kelompok dalam pembelajaran bahasa Inggris itu efektif sekali, dapat mengembangkan sistem kolaborasi diri mereka sendiri dengan teman-temannya di kelas. Setelah itu saya juga memberikan motivasi kepada kelompok masing-masing untuk mau tampil nanti mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari materi like and dislike tersebut. Nah, di samping itu sebelum bekerja kelompok saya juga memberikan informasi kepada siswa bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan audio visual, menampilkan gambar, menampilkan video, menampilkan tulisan animasi agar kalian lebih tertarik dalam pembelajaran like and dislike nanti. Dan saya juga memberikan informasi kepada siswa dalam pembelajaran nanti dalam menampilkan video ini tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ribut, karena praktikan videonya secara seksama. Dan saya juga memberikan kesepakatan kelas siswa selama proses belajar tidak ada yang keluar masuk, tidak ada yang permisi, karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bikin. Saya tetap belajar bahasa Inggris, kita tidak boleh keluar masuk, apalagi permisi tidak bisa. Karena akan mengganggu proses pembelajaran kita, mengganggu konsentrasi teman, mengganggu konsentrasi guru, dan proses belajar kita kurang efektif kalau kita sendiri. Kita selalu memberikan itu, masukkan informasi kepada siswa sebelum bersekolah. Dan di dalam pembelajaran ini saya juga memberikan informasi kepada siswa bahwa kita dituntut aktif dalam memahami nanti video yang akan saya tampilkan. Dan di samping itu saya juga mengajak semua siswa berkolaborasi aktif dalam pembelajaran like and dislike tersebut. Dan di video yang ditampilkan boleh bertanya, boleh nanti ada saran atau kritik, atau boleh juga menyanggah dari jawaban teman nanti kami diskusi. Dan juga saya juga bagi yang siswa-siswa yang hobi menulis di tangan, di meja yang tulisan animasi, saya juga menyuruh mereka untuk tampil ke depan, buatlah tulisan jawaban versi tulisan animasi dari ungkapan dislike and dislike. Jadi mereka itu merasa terlibatkan semua.
merasa termotivasi. Jadi kelas itu jadi milik mereka semua. Jadi bagaimana kita menciptakan kelas itu ceria, aktif, tidak ada tekanan. Jadi kelas itu menjadi ruang lingkup, jadi kamar tersendiri bagi siswa. Jadi belajarnya lebih menarik. Dan saya juga sering memberikan kuis kepada siswa dengan menggunakan lotre ini pun ya. Ini sangat ramai sekali kalau saya menggunakan lotre ini, semuanya pada diam, pada berteriak. Pertama dia takut, habis itu berteriak karena nama nggak terpanggil. Dari lotre ini saya membuat beberapa kosakata dari bahasa Inggris. Jadi nanti siswa juga dituntut untuk menggunakan kamus, menjadikan siswa aktif dalam menggunakan kamus. Jadi menggunakan lotre ini saya merasa senang karena siswa begitu aktif dan ceria, tetap semangat menjawab pertanyaan yang ada dalam lotre ini. Dari lotre inilah nanti timbul rasa-rasa percaya dirinya, semangatnya, dan keaktifan siswa dalam berlomba untuk menjawab pertanyaannya muncul dari lotre ini. Dalam hal ini saya juga menghimbaukan kepada siswa untuk menggalakkan kembali memiliki kamus. Karena kamus merupakan alat bantu. Selain dari guru, kamu bisa mengadu ke kamus untuk mencari arti kosakatanya nanti dari proses pembelajaran. Dan dalam pembelajaran ini ya saya juga mengajarkan pemahaman dari siswa, mengajarkan hasil dari materi yang sudah saya tampilkan tadi, apa pemahaman siswa, apa pendapat siswa dari materi teks yang disediakan. Dan selanjutnya saya juga menyuruh siswa-siswa tersebut berkelompok untuk menampilkan hasil pengamatan video tadi dan menulis ke depan. Setelah itu saya juga menyuruh siswa untuk menjawab nanti dalam diskusi kelompoknya pertanyaan dari kelompok A yang lain sesuai dengan pendapat mereka dengan pendapat kelompoknya tersebut. Sehingga kelas jadi aktif, berinteraksinya sangat baik, dan di dalam kelompok tersebut juga terjadi kolaborasi yang sangat baik sekali. Dan di akhir pembelajaran saya juga melakukan refleksi kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa. Saya juga meminta siswa untuk menyampaikan rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Ketika siswa menjawab, memberikan pendapatnya masing-masing berkelompok, saya menyempurnakan pendapat mereka tersebut. Saya luruskan pendapat kalian itu benar semua, betul semua dengan bagus, dan saya menyempurnakan dari pendapat mereka itu, membuat rangkuman bahwa ini loh yang sebenarnya ungkapan di slide tersebut, sehingga mereka lebih paham, lebih mengerti. Dan sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya juga memberikan motivasi kepada siswa bahwa biasakanlah untuk berbicara bahasa Inggris, bertanya, berkomunikasi, dan membudayakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini. Sebelum saya menutup pelajaran, saya juga memberikan informasi kepada siswa materi yang akan saya sampaikan untuk minggu depannya, untuk besoknya. Jadi siswa tidak kaget, tidak ragu, dan tidak bingung ya. Oh ini loh materi kita minggu depan. Jadi mereka mempersiapkan alat-alatnya, kamusnya, bukunya untuk pembelajaran next week atau minggu depannya. Dan di akhir pembelajaran saya menutup pembelajarannya dengan berbahasa Inggris juga. Saya suruh salah satu siswa untuk tampil depan menutup pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Contoh seperti after study English, let's say to alhamdulillah. Setelah kita selesai belajar bahasa Inggris, marilah kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita budayakan bahasa Inggris kita seperti itu buatnya yang selesai. Luar biasa sekali ya Pak, dengan langkah-langkah pembelajaran yang luar biasa tadi, dengan speakingnya dengan mempelajari ya, untuk meningkatkan kosakata siswa, terus untuk meningkatkan hafalan atau kosakata siswa, dan untuk meningkatkan motivasi siswa juga, itu yang penting ya Pak ya. Nah, pembelajaran kelompok juga, metode pembelajaran tadi kan ada metode pembelajaran kelompok, terus menggunakan gambar atau audio yang ada atau animasi gitu kan, dan kesepakatan kelas yang cukup luar biasa sekali agar anak lebih konsentrasi dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Pak ya. Karena siswa yang sering keluar masuk itu terkadang bikin konsentrasi siswa yang lain terganggu. Dan menggunakan kuis tadi ya, menggunakan materi ini gitu Pak, itu cukup luar biasa sekali itu Pak. Dengan kuis tersebut anak lebih meningkat, lebih termotivasi lagi, lebih sangat ceria lagi gitu kan dalam belajarnya. Nah,
sekarang dari area pengembangan dan pengetahuan ada atau juga keterampilan, apakah kira-kira sudah berhasil di pengembangan tersebut yang Bapak lakukan? Alhamdulillah setiap kegiatan yang saya lakukan berjalan. Namun sebagai seorang guru kita masih banyak mendapatkan kekurangan pembelajaran dan memperbaiki diri. Saya masih mendapati kekurangan dalam kegiatan ini. Namun demikian saya akan berusaha berkolaborasi dengan teman sejawat termasuk dunia bagaimana nanti perbaikan atau tindakan yang harus saya lakukan untuk kedepannya agar lebih baik dalam hasil pembelajaran ini. Itu ya. Oke, sudah dilakukan dengan baik. Namun tadi Bapak mengatakan masih ada beberapa kekurangan ya, dan untuk mencoba memperbaiki lagi, insya Allah nanti saling kita kolaborasi aja ya Pak ya. Sekarang apa kekurangan yang Bapak rasakan atau kendala-kendala saat proses pembelajaran di kelas? Terima kasih banyak. Menurut saya saya merasa masih ragu-ragu, was-was, belum percaya diri, masih ada rasa grogi lah yang saya rasakan. Belum merasa siswa ini terlibat begitu aktif semuanya. Mungkin tanpa pantauan saya, mungkin ada beberapa orang siswa yang masih murung, yang masih semangat, mungkin tidak sarapan pagi di rumah, tidak memiliki energi untuk berpikir dan semangat, mungkin tak terpantau oleh saya mungkin. Dan di samping itu saya merasa masih cukup aktif dalam memberikan motivasi kepada siswa. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita mengalami kendala jaringan internet, sinyalnya kurang bagus, jadi media motivasi yang saya tampilkan tidak berjalan semestinya, ada gangguan. Dan pemutaran video tersebut tidak berjalan dengan baik. Tapi saya harap mudah-mudahan ke depannya saya dapat memperbaiki diri, memberikan motivasi lebih detail, lebih semangat kepada siswa-siswa yang membutuh pendampingan khusus oleh saya. Itu aja dulu. Oke, berarti tadi kan ada beberapa siswa yang kurang aktif Pak ya? Iya. Dan berarti mereka cuma mengandalkan teman saja gitu kan Pak? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Siswa itu tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya, kendalanya gitu? Terima kasih. Sesuai dengan yang saya amati dengan setelah saya tanya kepada mereka, apa kendala yang kamu hadapi, apa kendala yang anda hadapi, apa masalah sebenarnya anda hadapi sehingga anda tidak atau mereka tidak begitu aktif atau tidak merasa terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka bilang, saya tadi Pak dalam hati, saya tadi Pak putus harapan, saya tadi Pak ada masalah di rumah, jadi banyak problema yang membuat mereka. Jadi mereka itu kayaknya agak terbebani, bukan terbebani di pembelajaran, tadi beban yang sudah dibawa dari rumah. Jadi kita sebagai seorang guru, saya selalu menasihati, motivasi kepada siswa tersebut. Ada beberapa orang siswa terutama laki-laki ya, yang seperti kita lihat dan pantau. Jadi saya memberikan motivasi arahan kepada mereka, nasihat agar setiap kita memiliki masalah, tapi setiap masalah itu tidak ada tidak boleh dibawa ke sekolah. Kita harus meninggalkan masalah itu di mana kita berasal. Kalau di rumah masalah itu biarkan tinggal di rumah. Kalau di sekolah kita tetap semangat jiwa belajar yang baik serta ya bagaimana lah sikap seorang siswa ini memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki motivasi yang kuat serta berimajinasi, bermain, belajar di kelas. Jadi tidak ada tekanan, beban. Saya juga memberikan motivasi tersebut. Kalau kita pergi ke sekolah, usahakan selalu minta pamit sama orang tua. Jadi doa-doa orang tua akan mendukung kita, akan membesarkan hati kita, akan membersihkan jiwa kita dari rasa masalah ya. Begitu loh Bang. Oke, berarti kendalanya
apalagi nyampe di sekolah itu sudah lelah, jadi dalam situasi dalam tersebut mereka bisa menjadi kurang aktif gitu kan Pak. Dengan mungkin dengan motivasi Bapak tadi itu cukup luar biasa juga meningkatkan apa itu keaktifan siswa kembali. Mungkin yang pertama tadi burung akhirnya bugar kembali gitu. Oh ya Buni, ada lupa saya satu lagi. Silakan. Karena seperti yang kita ketahui ini, game online itu sangat marak sekali. Sekarang itu sedang mewabah kepada siswa kita. Jadi siswa kita sering bergadang malam hari, sering kurang tidur, jadi kurang makan, kurang istirahat, itu membuat dampak negatif pada proses belajar kita di kelas. Jadi siswa itu tidak, pikirannya tidak fokus lagi, fokusnya ke permainan itu. Belajar kurang efektif, kurang aktif, dan tidur juga kurang. Ini membuat mereka tuh murung, kurang sehat, ditanya kurang semangat. Itu salah satu yang tadi saya lupa menyampaikan. Mudah-mudahan hal itu kita bikin khusus juga bukan mahasiswa tersebut, tapi dengan orang tua. Setelah kualitas saya sudah memberikan motivasi kepada guru, kepada orang tuanya, bahwa saya sebagai orang kelas memberikan arahan ini loh poin-poin penting yang dihadapi oleh siswa, kenapa mereka tidak aktif, tidak bersekolah, di sekolah atau dalam mengikuti proses belajar. Itu pun. Ya betul sekali ya Pak ya. Karena game online itu sangat mempengaruhi motivasi siswa, karena kadang-kadang siswa itu kan seringnya mainnya tengah malam, tidurnya larut malam, jadi pagi-paginya harus bangun pagi-pagi lagi ke sekolah lagi, dan mata pun ngantuk, jadi motivasinya kalau mata sudah ngantuk, jadi motivasi anak itu makin kurang, jadi semangat tuh. Jadi tidak aktif jadi kan Pak ya. Iya. Jadi rencana kedepannya lagi Pak, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti kan menyesuaikan kenyamanan mereka nih, dengan gaya belajar mereka sini gitu kan. Ada yang menggunakan gaya belajar, mungkin yang Bapak berikan tadi ada yang menggunakan audio, mungkin beberapa kendala kita kan masalahnya internet kan, yang sering macet di sekolah kita gitu. Mudah-mudahan apa yang direncana kira-kira kedepannya rencana yang terbaik itu seperti apa? Terima kasih Buni, semoga kembali. Insya Allah saya akan melakukan perbaikan dalam memberikan bisa memberikan kapan waktu yang saya cocokkan dulu dengan kondisi, saya pastikan dulu importansinya di sekolah kita bagus, siswanya siap untuk dilakukan observasi kembali, dan kelasnya juga terutama kepada saya sebagai seorang guru siap dengan konsep dan bahan-bahan materi yang akan saya sampaikan. Dan di sini saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya dan sebagusnya akan saya lakukan nanti, sehingga proses belajar yang kita inginkan akan berjalan dengan lancar dan produktif. Begitu Buni, tapi mohon maaf waktu dan kapan realisasinya belum bisa saya bisa menunggu punya sebelum saya kabari dulunya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa terrealisasi ya Pak ya. Dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin itu bukan nggak baik sangat biasa sekali. Terima kasih Buni. Mungkin masih ada beberapa lagi untuk kita tingkatkan gitu. Saya tunggu nanti Pak cerita-cerita lain dari Bapak. Mana tahu realisasi kegiatan yang lebih mau lagi kan, kapan kira-kiranya, kapan waktunya, dan melakukan perubahan rencana yang disampaikan tadi. Berarti waktunya belum bisa ditentukan ya Pak ya saat sekarang ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak ceritakan itu masalah selama proses observasi kemarin itu? Mungkin masih ada yang terganjal Bapak, yang belum Bapak keluarkan. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat terharu ya sebagai guru di sekolah ini, dapat sebagai media observasi dunia, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mewakili SMP UPT SMP 2 Rahul. Menurut saya tidak ada lagi, saya merasa cukup puas, tapi saya mendapatkan ilmu luar biasa, saran, serta mendapatkan wawasan baru dari kita, dari melalui
saya tahu, oh inilah akan yang saya perbaiki, oh inilah yang akan kurang saya, ini loh sikap saya kepada siswa, oh beginilah sewajarnya yang harus saya terus. Dan saya merasa tertantang untuk berinovasi kembali serta menciptakan kolaborasi di sekolah dengan teman sekolah. Kalau melakukan kegiatan itu ada baiknya kita bekerja sama, berbagi cerita, serta dengan bu siswa juga mana loh materi atau situasi pembelajaran yang kalian senang, posisi pembelajaran yang kalian senangi, dulunya di mana, situasi kelasnya di mana, termasuk dengan kesepakatan kelas kita yang mana yang bagus, yang bisa kalian ikuti dengan baik, yang bisa kalian taati dengan baik. Itu benar. Tapi saya merasa bangga, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Tidak saya aja dan guru-guru berikutnya juga ikut di observasi seperti saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih juga telah bersedia mau diobservasi oleh saya gitu Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tingkat kemajuan ke depannya bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.